Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arnita Putriandini dengan NIM 25501812119. Saya berasal dari kelompok 6. Kali ini saya akan membahas mengenai kognitif sosial kultural dari mata kuliah Psikologi Anak. Bersama rekan-rekan saya, yang pertama ada Syarah Azizah dengan NIM 25501812111. Lalu ada Adrian Ramadan Wirayuda dengan NIM 25501812116, dan yang terakhir adalah Diana Alfiah dengan NIM 25501812227. Pada kali ini, saya akan membahas mengenai teori sosiokultural. Di dalam teori sosiokultural terdapat salah satu tokoh yang digunakan pada materi kali ini. Yang pertama yang digunakan adalah berdasarkan teori Lev Vygotsky, di mana Lev Vygotsky sendiri lahir di Rusia pada bulan November 1896. Ia adalah lulusan Universitas Moskow pada tahun 1917 dan wafat pada Juni 1936 yang disebabkan oleh penyakit TBC. Beliau adalah psikolog pionir Rusia asal Yahudi serta pelopor dari neuropsikologi dan pendiri dari psikologi historis kultural. Nah, saya di sini akan saya dan rekan-rekan saya akan membahas mengenai teori sosiokultural, di mana menurut Vygotsky sendiri, perkembangan manusia terdiri dari transformasi kualitatif yang rumit. Kita dapat mengidentifikasi dua elemen dasar untuk pengembangan manusia, yang terdiri dari individu dan masyarakat. Konsepsi Vygotsky tentang perkembangan adalah pada saat yang sama, sebuah teori pendidikan adalah sebuah teori transmisi budaya juga sebagai teori pembangunan. Perkembangan kognitif sebagai hasil dari pembelajaran kekuatan melalui sistem hubungan sosial dari persona dan proses komunikasinya dengan orang lain. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai More Knowledgeable Other atau MKO, yaitu orang yang memiliki pengetahuan, keterampilan, atau pengalaman lebih dibandingkan orang yang sedang belajar, sehingga dapat membantu proses belajar orang tersebut. Orang yang menjadi MKO memberikan bimbingan, arahan, atau bantuan agar seseorang dapat memahami sesuatu yang sebelumnya belum bisa dilakukan sendiri. Contohnya guru, orang tua, atau pelatih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai interaksi antara pembelajaran dan pengembangan. Pembelajaran dan pengembangan saling terkait sejak hari-hari pertama dari kehidupan anak. Refer dua niveles evolutivos, tingkat evolusi nyata dan tingkat dari pengembangan potensial. Anak itu mencari, memahami aksi atau instruksi yang disediakan oleh pengajar dan menginternalisasikan sebagai informasi. Perbedaan antara tingkat perkembangan nyata atau aktual dan tingkat perkembangan potensial oleh Vygotsky disebut sebagai zona perkembangan proksimal atau Zone of Proximal Development atau ZPD. Oke baik, di sini saya akan menjelaskan tentang Zone of Proximal Development atau ZPD. ZPD adalah jarak antara kemampuan yang dapat dilakukan sendiri dengan kemampuan yang dapat dicapai dengan bantuan orang lain yang lebih berpengalaman. Nah, menurut Vygotsky, berinteraksi dengan teman dapat membantu mengembangkan keterampilan dan strategi belajar. Nah, jika seorang siswa berada dalam ZPD, bantuan dari orang lain akan mendorongnya, sehingga ia mampu menyelesaikan tugas yang sebelumnya belum bisa dia lakukan sendiri. Kemudian, ada pemikiran dan bahasa. Perkembangan bahasa dan perkembangan intelektual pada awalnya berasal dari akar yang berbeda. Nah, dalam perkembangan bicara anak, terdapat tahap pra-intelektual. Sedangkan dalam perkembangan intelektual atau pemikiran tersendiri, terdapat tahap pralinguistik. Bagi Vygotsky, bahasa merupakan instrumen yang sangat penting dalam perkembangan pemikiran dan juga pada proses evolusinya. Bahasa memungkinkan seseorang untuk menyampaikan pengalaman dan pemikiran secara rasional dan disengaja kepada orang lain. Nah, untuk melakukan hal tersebut, diperlukan suatu sistem perantara atau mediator. Dalam bentuk utama dari sistem tersebut adalah bahasa manusia. Baik, untuk yang selanjutnya kita akan memasuki kepada tahap karakteristik teori sosial kultural. Teori ini
merupakan bagian dari metode genetik komparatif dan eksperimen evolusi. Pendekatan ini meliputi 3 hal, yaitu filogenetik, sejarah sosial kultural, dan mikrogenetik. Teori ini berusaha memahami individu dan proses belajar dengan melihatnya dari sudut pandang perkembangan dan perubahan yang terjadi secara bertahap. Selain itu, teori ini juga memperhatikan alat, simbol, dan tanda yang digunakan manusia dalam interaksi sosial, karena hal-hal tersebut menjadi penghubung antara proses sosial dengan perkembangan individu. Nah, teori sosial kultural menekankan bahwa hubungan antara individu dan masyarakat sangat penting. Perkembangan kognitif anak tidak bisa dipahami tanpa melihat budaya dan lingkungan sosial tempat anak tersebut tumbuh dan berkembang. Selain itu, pola pikir seseorang tidak hanya berasal dari bawaan sejak lahir saja, tetapi juga berbentuk dari konstruksi sosial atau pengaruh lingkungan sosial di sekitarnya. Oleh karena itu, perkembangan manusia tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial tempat ia hidup. Maka dari itu, sejak lahir, manusia juga sudah memiliki kemampuan dasar untuk mempersepsikan dan merespon rangsangan dari orang lain, sehingga ia dapat membangun hubungan dan melakukan interaksi sosial dengan lingkungannya. Nah, lalu kita akan memasuki pada bagian kesimpulan. Setelah semua yang telah dijelaskan tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa menurut teori Vygotsky, anak dipandang sebagai makhluk sosial yang aktif. Artinya, perkembangan anak banyak dipengaruhi oleh interaksi dengan orang lain di sekitarnya. Budaya dan lingkungan sosial berperan sebagai perantara yang membantu anak belajar dan mengembangkan berbagai kemampuan, seperti belajar, mengingat, memperhatikan, dan memecahkan masalah. Nah, perkembangan anak laki-laki maupun perempuan pada awalnya muncul melalui interaksi sosial, lalu berkembang dalam diri anak secara psikologis. Dengan kata lain, sumber perkembangan anak tidak hanya berasal dari dirinya sendiri, tetapi juga dari hubungan sosial, komunikasi dengan orang lain, serta kegiatan bersama dalam lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu, untuk pertumbuhan anak agar bisa menjadi lebih baik, kita harus memastikan juga bahwa lingkungannya berada di lingkungan yang baik. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan kami yang sudah memberikan materi pada kali ini. Kami mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian materi. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.